hadir. Bagus. Akhirnya akhirnya boleh. Keisha, Keza, Said Barik, Sakib, Aisyah Fadila, Alga Suartia, Nadia, Amira, Askia, Azahra, Lutfia, Sakla, Siva, Zalfa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk semuanya, hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pembelajaran kita. Semoga yang kita lakukan hari ini, kita lakukan siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan serta dimudahkan apa yang kita inginkan dan dijauhkan apa yang membuat kita merasa kesulitan. Oke, selanjutnya kita doakan teman-teman yang lagi sakit gigi, sakit kakinya dan sebagainya, semoga diberi kesehatan dan bisa kembali. Selanjutnya, ini pertemuan kedua terakhir sebelum kalian naik ke kelas 9 ya, karena minggu ini kita cuma sampai hari ini, besok sudah libur kan, dan libur terus akan masuk kembali hari Senin. Nah di hari Senin itu sepertinya minggu terakhir, biasanya baru kisi-kisi. Ya ini kita tanggal 25 libur juga pastinya. Lanjut masuk di tanggal 2 Juni langsung persiapan ujian akhir semester ya, seperti itu. Makanya hari ini dan minggu depan itu adalah hari paling efektif ya, punya paling efektif masih bisa ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus juga minggu depan akan bagi diskusi juga Ustaz dalam memberikan berdasarkan materi. Harapannya ada waktu dan semoga tidak ada identitas materinya. Lalu kita sudah bahas terkait perdagangan internasional. Ya, bisa juga menjelaskan terkait perdagangan internasional, terus lembaga-lembaganya. Nah sekarang masuk di mempengaruhi ekonomi suatu negara. Tahu itu kita kan? Nah, tahu kita. Ada tahu kita? Ada. Ada korbannya? Ada tahu kita? Tidak. Kita. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada yang nomor 3 ini kita sudah ada kasusnya, sudah ada permasalahannya. Mengapa perekonomian iptek mempengaruhi ekonomi suatu negara? Sudah ada pertanyaan, sudah ada masalahnya. Mengapa perkembangan iptek itu berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara? Karena asalnya dinamika itu apa? Apa dinamika itu? Dinamika. Apa dinamika itu? Tahu dinamika? Kenapa salah? Mirah, dinamika mirah. Apa dinamika? Ini ada pertanyaan terkait dinamika penduduk di bagaimana dinamika penduduk di Indonesia. Berarti bisa disimpulkan bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia itu ada dua faktor. Yang pertama faktor dinamika penduduk itu sendiri sama piramida penduduk. Jadi dua faktor itu sangat berpengaruh terhadap keadaan pendudukan yang ada di Indonesia. Oke, cukup sampai sini? Cukup. Semoga waktu panjang berbagi diskusi sama berdasarkan materi bagaimana dampak sama bagaimana cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Oke, udah sampai sini cukup. Sekian, semoga materi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Gunanya kenapa kita sampai dari sekarang belajar
hal-hal kayak ekonomi, kayak jumlah kepadatan dan sebagainya. Karena nanti ketika kalian sudah dewasa, itu semua kalian pakai. Entah itu kalian bekerja di bidangnya, di bidang statistik, atau bekerja di untuk mencari ekonomi dan sebagainya, supaya kalian dewasa nanti tidak nganggur, tidak malas. Ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Tidak menambah angka pengangguran, tidak menambah angka kemiskinan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau keluar, kita tahu oh ini kegiatan ekspor, oh kegiatan impor. Biar nanti ketika dewasa sudah paham. Makanya kenapa sekolah di SMP itu 3 tahun supaya belajar aja. Tidak mungkin kalian di SMP itu lulus dari SMP langsung jadi soleh itu tidak mungkin. Langsung jadi pintar tidak mungkin. Digunakannya ketika kalian sudah lulus SMA, bekerja pun mungkin kalian gunakan. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya, menambah ilmu juga buat ustaz, buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca penggalan